Ibu, Bapak, Saudari, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kembali kita berjumpa di dalam Renungan Mingguan hari Jumat tanggal 20 Januari 2023. Kita akan bersama merenungkan sebuah tema, yaitu berpegang pada nilai. Sebelum kita merenungkan sabdanya, mari kita berdoa mohon pimpinan darinya. Bapa di dalam surga, saat ini Tuhan kami menghadap-Mu dengan syukur kami oleh karena anugerah berkat yang kami rasakan dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan kami bersama hendak merenungkan sabda-Mu. Berkatilah kami, mampukanlah kami di dalam segala kekurangan kami. Dan kiranya Roh-Mu yang kudus hadir bagi setiap kami, menyempurnakan hati dan diri kami untuk kami merenungkan firman-Mu dan kami melakukannya serta menghidupinya dalam keseharian kami. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada saat ini tertulis di dalam surat Galatia pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Surat Galatia pasal 2, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Satu perikop di mana Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Paulus diakui oleh para rasul. Demikian sabda Tuhan. Kemudian setelah lewat 14 tahun, aku pergi pula ke Yerusalem dengan Barnabas dan Titus pun kubawa juga. Aku pergi berdasarkan suatu pernyataan. Dan kepada mereka kubentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam percakapan tersendiri kepada mereka yang terpandang. Supaya jangan dengan percuma aku berusaha atau telah berusaha. Tetapi kendati pun Titus yang bersama-sama dengan aku adalah seorang Yunani, namun ia tidak dipaksa untuk menyunatkan dirinya. Memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyeludup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki di dalam Kristus Yesus, supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan kita. Tetapi sesaat pun kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka, agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap pada kamu. Dan mengenai mereka yang dianggap terpandang itu, bagaimana kedudukan mereka dahulu, itu tidak penting bagiku, sebab Allah tidak memandang muka. Bagaimanapun juga mereka yang terpandang itu tidak memaksakan sesuatu yang lain kepadaku. Tetapi sebaliknya, setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat, sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat, karena ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat, ia juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai sokok guru jemaat, berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin, dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. Demikianlah bacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang dengan setia merenungkan serta memeliharanya. Haleluya, amin. Di dalam perhelatan Piala Dunia yang berlangsung beberapa waktu lalu, jika Bapak Ibu, Saudara dan Saudari menyaksikan satu turnamen sepak bola terbesar di dunia yang diadakan di Qatar beberapa waktu yang lalu, sekitar bulan November sampai dengan bulan Desember, ada satu pemandangan yang menarik, bukan hanya tentang pertandingannya, tetapi juga situasi di luar pertandingan. Yaitu di mana ketika teman-teman kita dari supporter atau fansnya timnas Jepang, ini mereka mengumpulkan sampah, kemudian mereka membersihkan tempat duduk atau tempat bangku penonton yang mereka pakai waktu itu. Dan menariknya adalah, ketika semua orang memilih setelah menonton pertandingan itu pulang, tetapi teman-teman ini justru mengumpulkan sampah-sampah, bukan hanya sampah mereka, tetapi juga sampah supporter yang lain dari negara yang lain. Nah, ketika dalam satu wawancara dilakukan atau ditanyai seorang dari supporter ini, ditanya begini, apa yang membuat Anda melakukan itu? Mengapa Anda harus repot-repot melakukan atau membersihkan sampah dan mengumpulkan sampah itu?
Nah kemudian supporter Jepang ini menjawab dengan sederhana. Jawabannya adalah karena kami dilatih dan dibiasakan untuk itu di tempat atau di negara kami berasal. Jawaban yang sederhana yang sebenarnya pada kenyataannya kita semua pasti memiliki ajaran yang sama. Kita pasti dididik dengan cara yang sama dan kita ditanamkan satu nilai yang sama, yaitu nilai kebersihan, nilai untuk tidak membuang sampah atau meninggalkan sampah itu sembarangan. Kan dari kecil kan begitu pasti. Di sekolah, anak-anak TK bahkan dari playgroup selalu diajarkan, ayo kalau buang sampah jangan sembarangan, sampahnya dibuang di tempatnya, jangan ditinggalkan sampahnya. Kita pasti akan dididik dengan cara demikian. Tetapi yang menjadi persoalan adalah kita seringkali dalam melakukan sebuah nilai, menghidupi sebuah nilai kebersihan misalnya contohnya tadi, seringkali kemudian kita terganggu. Terganggunya karena apa? Terganggunya karena orang-orang di sekitar kita atau banyak orang di sekitar kita akhirnya mereka membuang sampah sembarangan. Mereka meninggalkan sampah sembarangan. Sehingga kita mengatakan, loh mereka aja meninggalkan sampah sembarangan kok. Mereka aja tidak menjaga kebersihan kok. Lalu kenapa saya harus menjaga itu? Ya sudah, saya juga akan ikut membuang sampah di situ. Orang yang lain aja tidak melakukan. Kalau saya yang melakukan saja kan nggak ada dampaknya, nggak ada efeknya. Jadi kenapa saya harus melakukan? Sedangkan orang lain tidak melakukannya. Nah, ibu bapak dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, peta yang sama atau situasi yang sama juga dialami atau dihadapi oleh Paulus dan teman-temannya. Dikatakan ada Barnabas, ada Titus begitu. Ketika Paulus diperhadapkan pada situasi di mana dia punya nilai yang harus dibentangkan, dia punya nilai yang harus diajarkan, yaitu nilai kebenaran di dalam Kristus. Dengan nilai yang dia punya itu, dia punya satu kewajiban dan tanggung jawab untuk mengabarkan atau untuk kemudian mempertahankan nilai yang dipegangnya itu. Diceritakan bahwa ada orang-orang di sekitar yang memaksa dia untuk kemudian beranjak dari nilai yang dia pegang itu, atau meninggalkan nilai yang dia pegang. Tetapi prinsip dari Paulus adalah bahwa saya sesaat pun tidak akan pernah meninggalkan nilai kebenaran ini. Karena Paulus tahu bahwa nilai itulah yang harus dia pegang. Dan sikapnya itu membuat Paulus dan teman-temannya itu diakui oleh para rasul yang lain. Nah, menarik di sini untuk kita refleksikan. Ketika Paulus memilih untuk mempertahankan nilai kebenaran Kristus dan kemudian ia diakui sebagai rasul, maka kita pun yang memiliki pelajaran yang sama, memiliki nilai yang sama, kita pun punya tanggung jawab yang sama untuk mempertahankan nilai yang kita pegang. Misalnya saja tadi soal sampah, soal nilai kebersihan, nilai kerapian misal. Ketika banyak orang memaksa kita untuk kita meninggalkan nilai kebersihan itu, ketika banyak orang memaksa kita untuk meninggalkan nilai kerapian atau meninggalkan sampah itu sembarangan dan kita tidak memaksa kita untuk tidak membuang sampah di tempatnya, maka sebenarnya kita punya pilihan untuk kita tetap berpegang pada nilai yang sudah kita pegang, sudah diajarkan pada kita, ataukah kita kemudian beranjak dari nilai itu atau keluar dari nilai itu. Kita punya pilihan itu. Paulus memilih untuk berpegang pada nilainya. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita akan memilih untuk meninggalkan nilai itu dan kemudian kita dengan seenaknya mengikuti orang-orang yang ada di sekitar kita? Ataukah kita akan tetap berpegang pada nilai itu? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang menarik adalah ketika dalam hal yang sederhana, dalam nilai yang sederhana saja kita tidak setia, tidak berpegang pada nilai itu, bagaimana mungkin kita akan bisa mengatakan bahwa saya akan berpegang pada nilai kebenaran Kristus? Maka bisa jadi itu akan menjadi sesuatu yang sia-sia. Karena yang sederhana saja kita tidak bisa melakukannya, kok kita mau sok-sokan melakukan yang jauh lebih besar? Yang mana mungkin kita bisa melakukannya? Maka mana yang akan kita pertahankan? Mana yang akan menjadi pilihan kita? Memilih mempertahankan nilai-nilai yang sudah kita terima, nilai kebersihan misal tadi, atau nilai-nilai kebenaran Kristus yang lain, nilai kejujuran, nilai empati, dan nilai-nilai yang lainnya. Kalau dengan nilai yang sederhana saja kita tidak bisa melakukannya dan tidak mau melakukannya,
maka tidak akan mungkin kita mau melakukan nilai-nilai yang jauh lebih penting dan jauh lebih besar. Tuhan memberkati. Amin. Marilah saat ini kita berdoa menghadap Tuhan dengan syukur dan syafaat kita. Mari kita berdoa. Kami tahu Tuhan tentang banyak nilai yang sudah kami terima, yang sudah kami pelajari dari kami kecil hingga kami sampai sekarang ini. Tetapi satu yang menjadi kelemahan kami adalah kami tidak menghidupi nilai itu dengan sungguh-sungguh. Kehidupan kami berjalan seringkali tidak berpegang pada nilai yang sudah kami terima. Kami dengan gampangnya membuang sampah sembarangan ketika kami tahu bahwa nilai yang kami pegang adalah nilai kebersihan. Kami dengan gampang mengucapkan bohong, mengucapkan dusta ketika kami tahu yang kami pegang adalah nilai kejujuran. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa memohon pimpinan dari-Mu, memohon kekuatan dari-Mu untuk kami dapat meneladan apa yang telah Paulus dan teman-temannya lakukan. Untuk kami tetap berpegang pada nilai yang kami punya, nilai yang kami hidupi. Sehingga meskipun orang-orang di sekitar kami memaksa kami untuk kami meninggalkan nilai itu, tetapi biarlah kami tetap mempertahankan nilai itu dan menghidupinya. Supaya dalam nilai yang sederhana saja kami bisa melakukannya, dan terlebih lagi kami juga mau belajar untuk melakukan nilai-nilai yang jauh lebih besar. Tolonglah kami Tuhan untuk hidup kami tetap berpegang pada nilai keutamaan hidup kami, dan biarlah kasih-Mu dan Roh-Mu yang memimpin serta memampukan kami. Dan saat ini Tuhan, kami bersama menyerahkan segala pergumulan-pergumulan kami, pergumulan dalam kehidupan kami yang kami jalani, dalam studi kami, dalam pekerjaan kami, ataupun juga dalam kehidupan keluarga kami. Dan secara khusus Tuhan, kami saat ini berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan sakitnya. Kami berdoa untuk Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, anak Amoresa, Ibu Sri Utami Suprapto, Bapak Ngatimin, Bapak Budiantono, Bapak Wilson Siagian, Bapak Cahyo Muntati, Bapak Saharun, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Bapak Prayitno Hadi, Bapak Repin Sukarsono, dan juga Bapak Ibu Saudara kami yang lain. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati mereka di dalam setiap proses pemulihan kesehatan mereka, di dalam setiap proses pengobatan mereka. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua kami. Kiranya kasih Tuhan boleh memberkati mereka di dalam usia tua mereka, di dalam pertambahan usia dan juga pengurangan fisik mereka. Biarlah Tuhan memberkati dan memampukan mereka, serta sukacita dan damai sejahtera boleh Tuhan hadirkan bagi orang tua kami. Kami menyerahkan untuk Ibu Rosmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Suparmo, Ibu Rosmiati Suhardi, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karno, Ibu Joyo Pawiro, Ibu Kon Mariatin Subardi, Bapak Sadel Paulus, Bapak Christian Dauribu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Bapak Ibu Mardi Utomo, Ibu Yatmiartini Rosti, Bapak Suprapto, Ibu Suwarsi Rahayu, dan juga orang tua kami yang lainnya Bapak. Bapak, saat ini kami juga berdoa secara khusus untuk saudara kami yang sedang dan masih juga mengalami kedukaan mereka Bapak. Kami berdoa untuk keluarga besar almarhum Bapak Supationo, juga kami berdoa untuk keluarga besar almarhum Bapak Gumalongos Simbolon. Kiranya Tuhan hadir atas saudara-saudara kami ini, memberikan kekuatan, memberikan ketabahan di dalam duka yang mereka alami. Biarlah kasih-Mu boleh menguatkan mereka dan pertolongan Tuhan yang merengkuh mereka di dalam kelemahan mereka saat ini. Kami serahkan Tuhan, keluarga besar saudara-saudara kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah kasih-Mu yang hadir untuk mereka. Kami menyerahkan Tuhan untuk sehari-hari kami menyerahkan untuk segala aktivitas kami menyerahkan segala tanggung jawab yang kami akan emban di dunia ini. Biarlah kami boleh tetap berjalan dengan berpegang pada nilai kebenaran yang Tuhan ajarkan kepada kami. Di dalam-Mu ya Allah, kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan serta pergumulan kami. Terima kasih Tuhan. Amin.